Pemberantasan Korupsi atau KPK terendus menyusul menguapnya sejumlah kasus etik Ketua KPK Firly Bahuri di tangan Dewan Pengawas KPK. Terakhir, Dewas tak berkutik dalam kasus etik Firly Bahuri soal kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Dewas menilai tak cukup bukti untuk menetapkan kasus itu melanggar etik. Di sisi lain, kepolisian menemukan ada unsur pidana. Tidak hanya itu, dugaan terjadinya pungutan liar di rutan KPK menunjukkan bahwa Komisi Anti Rasuah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, kini kian tergerus kepercayaannya. Berikut ulasan selengkapnya dalam Morning News Spotlight. KPK, lembaga anti rasuah di negeri ini, bertugas untuk memberantas korupsi yang terjadi di Republik Indonesia. Tapi pemirsa, bagaimana kalau seandainya terjadi kasus di tubuh KPK yang bisa menyebabkan kita sebagai masyarakat mempertanyakan independensi KPK? Saya akan ajak Anda kita lihat akhir-akhir ini ada sesuatu yang terjadi. Viral di media sosial karena ada rekaman percakapan salah satu petugas KPK dengan pria dari Kementerian ESDM. Nah, ini terkait dengan dokumen yang bocor berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian ESDM. Merespon hal ini, Dewan Pengawas KPK kemudian menindaklanjuti karena ada laporan dari sejumlah mantan pimpinan KPK yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik pucuk pimpinan KPK. Ini dilaporkan pada tanggal 10 April 2023. Tidak berhenti sampai di sana saja, karena ada lagi laporan lainnya. Laporan lainnya dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia LP3HI ke Polda Metro Jaya di tanggal 11 April 2023. Bagaimana respon Kapolda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya mengatakan penyelidikan di awal sudah dilakukan dan memang ditemukan adanya unsur tindak pidana. Saya kutip apa yang disampaikan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, yang mengatakan, artinya, barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Jelas? Begitu yang disampaikan oleh Irjen Pol Karyoto di tanggal 20 Juni 2023. Tidak selesai di satu kasus itu saja pemirsa. Ada lagi kasus lain yang baru-baru ini disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK. Apa kasusnya? Karena ternyata ditemukan adanya dugaan pungli di rutan KPK. Ini disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris dan juga ini terungkap pada saat sedang dilakukannya sidang kasus etik pelecehan petugas pada istri tahanan. Bagaimana modusnya terkait dengan pungli di rutan KPK ini? Ternyata pungli ini dilakukan dengan setoran tunai. Ada juga yang mengirimkan melalui rekening pihak ketiga. Mau tahu angkanya? Angkanya cukup fantastis. Dalam kurun waktu 3 bulan saja, bulan Desember 2021 sampai Maret 2022, total bisa mencapai 4 miliar rupiah. Bahkan disebutkan bisa jadi lebih besar. Kemudian untuk kasus pungli ini, Sekjen KPK juga sebelumnya sudah menyampaikan, sudah dibentuk tim khusus untuk menangani ini. Jangka pendek harus menyelesaikan kasus pungli ini. Jangka menengah adalah menyusun kembali bagaimana tata kelola rutan KPK yang seharusnya sudah ada sejak sekarang. Dari 2 kasus ini saja, kita mulai mempertanyakan independensi KPK. Jadi bagaimana selanjutnya? Inilah potongan video yang diunggah media sosial Twitter @dimdim0783 yang diunggah pada Senin 10 April 2023. Terlihat 2 orang tengah memilah tumpukan suatu dokumen yang dimasukkan dalam box. Menurut informasi, dokumen rahasia ini ditemukan tim penindakan KPK di ruangan Kepala Biro Hukum saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian ESDM 27 Maret 2023. Ketika itu, penyidik tengah melakukan penindakan terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja atau TUKIN pegawai Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Dugaan kebocoran dokumen rahasia ini tak pelak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK
mendesak Dewan Pengawas mencopot Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Salah satu alasannya karena Ketua KPK Firly Bahuri diduga membocorkan dokumen. Demonstrasi diikuti antara lain oleh dua mantan petinggi KPK, Abraham Samad dan Saud Situmorang, serta sejumlah aktivis. Kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Dalam kasus dugaan pembocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM ini, Ketua KPK selain dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait pelanggaran etik, juga dilaporkan secara pidana di Polda Metro Jaya. Terkait pelaporan atas dugaan pelanggaran etik, Dewan Pengawas KPK akhirnya memutuskan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri tak melanggar etik terkait laporan dugaan bocornya dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan itu disebut tidak cukup bukti untuk naik ke tahapan sidang etik. Kesimpulan Dewan Pengawas KPK tersebut diambil setelah meminta klarifikasi terhadap 30 orang, termasuk Menteri ESDM Arifin Tasrif. Maka Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang menilai sikap Dewas terhadap Firly adalah sebuah indikasi bahwa Dewas tidak bisa menerapkan aturan Dewan Pengawas terkait azas-asas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Saud pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan Dewas saat ini adalah bentuk keberpihakan dan politis. Itu menimbulkan kecurigaan bagi kita. Bagaimana ada bentuk laporan yang mirip sekali dengan bentuk laporan dan kebetulan memang ada kasus sedang ditangani, bisa nyampe ke tangan dari seorang yang terduga atau institusi yang terduga sedang didalemin. Siapa yang bawa ke sana, entah itu bentuknya resmi sama bentuknya atau ketikannya dan semuanya formatnya ataupun kontennya, yang jelas isi informasinya menunjukkan ada komunikasi berarti kan. Ada hubungan berarti kan. Nah menurut undang-undang KPK itu nggak boleh berhubungan seperti itu. Langsung tidak langsung itu tidak boleh berhubungan. Dan itu pidananya itu 5 tahun gitu. Langsung tidak boleh. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kemudian Dewas menganggap itu tidak ada kaitan dengan masalah etik? Mungkin karena dia pikir ini pidana sudah. Sama dengan waktu kejadian sama Ibu Lili itu, ya kan? Akhirnya dia mengundurkan diri. Karena kalau dia sanksinya berat, memang diminta mengundurkan diri. Menanggapi putusan Dewan Pengawas KPK yang menyatakan tidak cukup bukti, Kapolda Metro Jaya mengaku sudah menemui Ketua Dewan Pengawas KPK untuk menunjukkan temuan Polda Metro Jaya. Namun, Dewan Pengawas berkukuh dengan temuannya sendiri. Dari segi laporan pidana, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan bahwa ada lebih dari 10 laporan terkait kasus ini. Ia memastikan kasus ini ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Dalam sebuah penanganan laporan tentang dugaan adanya perbuatan pidana, kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan. Dari laporan yang kami kumpulkan, kalau tidak salah lebih dari 10 laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Karyoto mengaku tahu persis duduk perkara kasus kebocoran dokumen itu sebab kasus itu terjadi ketika Karyoto masih bertugas di KPK, yakni sebagai Deputi Penindakan KPK. Ya, kebetulan pada saat itu saya masih menjabat deputi di situ, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa
pihak-pihak yang diklarifikasi ya. Yang diklarifikasi kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu ya. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM. Gufron bahkan menyebut segenap unsur pimpinan akan hadir jika memang ada pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Meski demikian, Gufron menambahkan hingga kini belum ada komunikasi ataupun koordinasi antara penyidik Polda Metro Jaya dengan KPK. Gufron juga enggan berkomentar lebih jauh soal proses penyidikan yang berjalan di kepolisian atas laporan masyarakat. Sedang berandai-andai kalau memang ada proses hukum, tentu sebagai bagian dari warga negara yang harus taat hukum, kami akan melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan saja. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak dari Polda atau KPK untuk membahas kasus itu? Tidak ada, belum. Tidak hanya soal kebocoran dokumen penyelidikan KPK dalam dugaan korupsi di Kementerian ESDM, dugaan pungli di rutan KPK pun menghantui tubuh KPK. Ke belakang aja, ke belakang. Bisa ngetar. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan membongkar dugaan pungli di rutan KPK pada 18 Juni 2023 lalu. Di akhir video, Novel menyatakan harapannya supaya videonya bersama sesama eks-penyidik KPK, Rizka Anungnata, juga ditonton oleh Dewan Pengawas KPK. Tapi informasinya saya dengar, hari ini rutan KPK juga masih mintain uang tahanan. Oh iya, saya dengar itu kemarin itu. Ya, bahkan nilainya uang terkumpul miliaran. Kita berharap nih diskusi ini semoga bisa didengar juga sama Dewas. Kalau nggak nanti Dewas kirimin aja linknya untuk dengar lah. Ya. Benar saja, pasca Novel Baswedan membahas dugaan pungli di rutan KPK, Dewas KPK menggelar konferensi pers soal temuan dugaan pungli itu 1 hari kemudian, 19 Juni 2023. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Mengenai jumlahnya cukup fantastis. Dewas KPK memanggil dan memeriksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur serta Direktur Penyelidikan sekitar 1 bulan lalu. Usai pemeriksaan itu, KPK mengaku sudah memproses skandal pungli di rutan KPK, termasuk mengusut kepala rutan dan memastikan akan segera mengumumkan tersangka. Ya itu sudah dilakukan, Jadi mereka-mereka yang terindikasi itu sudah diganti. Karutannya copot lah ini dulu itu dulu ya. Ya karutan nanti kita kan sedang pelajari karutan yang mana nih. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang merasa tidak terkejut dengan adanya temuan dugaan pungli di rutan KPK. Saud pun mempertanyakan untuk apa uang pungli tersebut digunakan. Ini kalau saya pribadi sih saya nggak terkejut. Karena memang ketika Undang-Undang KPK itu berganti, kita udah perkirakan akan ada banyak perubahan. Tapi kita juga nggak bisa memastikan apakah yang pelakunya ini adalah orang-orang yang datang setelah Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 atau sebelum. Karena dengan Undang-Undang 2019 itu kan KPK yang tadinya sangat independen menjadi sangat defenden gitu. Yang tadinya sangat tidak tergantung menjadi tergantung, baik itu cara mengelola organisasinya karena dia bagian dari pemerintah. Jadi kalau ditanya kembali lagi kenapa sebenarnya ini bisa terjadi, saya katakan kembali lagi Undang-Undang 19 itu adalah penyebabnya dan itu sudah kita perkirakan. Ada nilai yang bergeser
di dalam implementasinya. Untuk yang sekarang ini, karena angkanya begitu besar, sebenarnya itu untuk apa kita nggak tahu. Ya kan, untuk apa digunakan itu? Apa untuk menguasai ruangan? Ruangan di situ kan sedikit. Yang ada ruangan tempat tidur sama-sama panjang gitu, berisi 5 tempat tidur. Terus kemudian ada juga ruang sel yang sempit, ada kalau ada yang kebangetan masuk di sel gitu ya, ada 2 kan gitu. Saya nggak tahu apakah mau bikin apa sebenarnya uang itu sebesar itu. Temuan Dewas soal pungli di rutan KPK berlangsung di tengah keraguan publik tentang keseriusan Dewas dalam memproses penegakan etik di tingkat pimpinan. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, menilai hal buruk yang menimpa Komisi Anti Rasuah ini menunjukkan adanya pengeroposan nilai integritas di KPK. Di lembaga anti korupsi terjadi pungutan liar yang juga merupakan korupsi. Kita tidak dapat melihat peristiwa-peristiwa tersebut sebagai satu kejadian yang terpisah-pisah. Kejadian-kejadian tersebut adalah satu bukti bahwa memang KPK telah jauh dari nilai-nilai dasar yang selama ini berpuluh-puluh tahun dibangun oleh KPK sendiri. Sisi gelap yang terjadi di tubuh KPK ini pun menuai respon publik dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Di sini dapat kabar bahwa sudah bocor di mana-mana datanya, kemudian juga pungli dan lain-lain. Itu sangat disayangkan ya, tentunya harus bisa dapat dievaluasi lagi gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan data-data negara itu bisa dapat bocor, itu kan sangat menyedihkan. Kayak memang institusi negara yang untuk memberantas korupsi ya. Karena ada kebocoran itu kenapa bisa jadi bocor itu kan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bisa memberantas korupsi ini jadi lebih melemah. Menurut saya sih harus diantisipasi lagi ya ke depannya supaya nggak ada hal-hal kayak gini lagi. Kok kelasnya sama kayak rutan-rutan biasa gitu ya. Kita tahu rutan biasa pun juga banyak pungli gitu. Nah ini kelas KPK juga masih ada juga gitu kan ya, nggak ada bedanya berarti. Rasuah artinya pemberian untuk sogok, pemberian untuk suap. Jangan sampai KPK, lembaga anti rasuah, jadi susah dipercaya oleh masyarakat karena ada beberapa kasus yang terjadi di tubuh KPK itu sendiri. Untuk kasus yang mungkin sekarang sudah masuk ke Polda Metro Jaya, tentu kita akan kawal bersama sampai kasus ini benar-benar tuntas. Lembaga anti rasuahnya Indonesia ini harus benar-benar bersih dari praktik-praktik yang bisa menyebabkan kepercayaan publik turun untuk lembaga ini. Tentu pemirsa, selain itu penting supaya pemberantasan korupsi di negeri ini bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini rutan KPK juga masih minta uang tahanan. Oh ya, saya dengar itu kemarin itu. Ya, bahkan nilainya uang terkumpul miliaran. KPK merupakan manusia yang memungkinkan salah. Itu sejumlah 4M.